warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, di video kali ini, Ibu akan melanjutkan pembahasan KD 3.2 tentang gerak lurus, gaya, dan hukum Newton. Sebelumnya kan kita sudah membahas tentang besaran-besaran gerak lurus. Ya, sekarang kita akan membahas jenis-jenis gerak lurus apa aja gitu. Coba Ibu ingetin lagi, gerak lurus itu apa sih? Gerak lurus adalah perubahan posisi suatu benda terhadap acuan tertentu pada lintasan yang lurus. Oke. Besaran-besaran gerak lurus apa aja? Ada jarak, perpindahan, kecepatan, kelajuan, dan percepatan. Udah Ibu jelasin ya perbedaannya masing-masing apa. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis gerak lurus. Jenis gerak lurus itu ada dua. Ada gerak lurus beraturan atau biasa disingkat GLB. Kedua, gerak lurus berubah beraturan atau disingkat GLBB. Nanti kita akan bahas perbedaannya apa sih antara GLB dan GLBB. Kita masuk dulu ke gerak lurus beraturan. Nah, gerak lurus beraturan itu merupakan pergerakan suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap atau konstan, yang artinya percepatan sama dengan 0. Nah, ini adalah syarat, ingat baik-baik, syarat dari GLB. Kecepatannya konstan atau tetap. Kecepatan lambangnya apa kemarin? Pokoknya kalian harus ingat ya, lambang-lambang dari suatu besaran. Kecepatan lambangnya V. Dari kata velocity, kalau bahasa Inggrisnya kan velocity. Nah, dari kata velocity, kecepatan tuh. Lambangnya V. Sama dengan tetap. Oke. Tetap itu kayak gimana sih? Ya, nggak berubah kan? Nah, contohnya kayak gini. Misalnya mobil bergerak 5 detik dengan kecepatan 3 meter per second. Nah, selama 5 detik, kecepatannya nggak berubah-berubah kan? Tetap gitu. Jadi kecepatannya tetap. Nah, itu pada saat 5 detik itu mobil tersebut bergerak secara GLB, secara beraturan, karena nggak berubah kecepatannya 3 meter per second terus selama 5 detik. Paham nggak? Itu artinya tetap atau konstan. Artinya percepatan 0. Percepatan apa kemarin? Percepatan adalah perubahan dari kecepatan. Oke, kalau misalnya kecepatannya tetap, berarti otomatis nggak ada yang berubah kan? Dan otomatis percepatan lambangnya A sama dengan 0. Karena nggak ada yang berubah, jadi percepatannya sama dengan 0. Paham? Oke, ini syaratnya pokoknya perlu diingat nih. Ini yang nanti yang membedakan antara GLB dengan GLBB. Ini kalian bisa catat di buku catatan. Lanjut. Nah, sebentar Ibu hapus dulu. Nah, cermati tabel di bawah ini. Waktunya dalam satuan jam di tabel ya. Jaraknya dalam satuan kilometer. Ibu mau tanya, satuan internasional dari waktu apa? Sekon atau detik. Satuan internasional dari jarak apa? Meter. Gitu. Berarti kalau ini skip dulu nih. Ibu jelasin bilang ini. Benda bergerak dengan jarak yang sama dalam selang waktu yang sama, maka benda dikatakan bergerak lurus beraturan. Maksudnya apa jarak yang sama? Kenapa jaraknya sama, Bu? Padahal di sini jaraknya 40, 80, 120 itu kan beda-beda, Bu. Nah, jarak sama itu artinya selisihnya. Coba lihat. 40 ke 80 selisihnya berapa? 40. Ya kan? 80 ke 120 berapa? 40. 120 ke 160? 40. 160 ke 200? 40. Jaraknya sama nggak? Sama-sama 40. Begitu juga waktunya, lihat selisihnya. Di sini 1. 1. 3 ke 4, 1. 4 ke 5 juga 1 selisihnya. Sama nggak waktunya? Sama. Gitu. Jadi kalau yang selisih jaraknya ini sama pokoknya setiap perubahannya,
waktunya juga sama, berarti dia mengalami gerak lurus beraturan. Intinya mah nggak ada perubahan gitu ya. Itu beraturan. Oke? Nah, ini ada grafik nih hubungan antara jarak apa kemarin lambangnya? S ya. Jarak S. Waktu apa? T. Dari kata time. Oke. Nah, ini nih grafik gerak lurus beraturan. Grafik hubungan jarak dan waktu. Maksudnya apa sih jarak dan waktu? Nih lihat di sini. Di sumbu Y, S. Di sumbu X, T. Berarti ini dinamakan grafik hubungan antara S dengan T. Maksudnya gitu. Berarti grafik hubungan antara jarak dan waktu. Pada saat T-nya sama dengan 0 sekon, jarak yang ditempuh benda juga 0 second. Pada saat T-nya sama dengan 1 sekon, jarak yang ditempuh benda 2 meter. Pada saat T-nya sama dengan 2 sekon, jaraknya 4 meter. Pada saat T-nya sama dengan 3 sekon, jaraknya 6 sekon. Salah nih. Jaraknya 6 meter. Yang ini nih. Ya, dan seterusnya. Dapat disimpulkan benda bergerak dengan kecepatan tetap, yaitu 2 meter per second dari mana? Dari mana? Kenapa bisa tahu 2 meter per second? Gini, selisihnya 2 ke 4 berapa? 2 kan? 4 ke 6? 2. 1 ke 2? 1. 2 ke 3? 1. Rumusnya tuh gini. S-nya berapa nih selisihnya? 2. T-nya berapa selisihnya? 1. 2 bagi 1? 2. Ini yang dinamakan kecepatan tetap 2 meter per second. Ibu jelasin rumusnya. Nah, ini maksud Ibu. Rumusnya sama dengan, udah rumus aja ya. Ulang. Ingat ya, di grafik hubungan S dan T, lihat ini grafiknya selalu kayak gini ya di GLB. Ingat, di GLB grafiknya selalu lurus kayak gini atau linear kalau di matematikanya ya. Linear, bergeraknya seperti ini. Terus bergerak beraturan sampai seterusnya. Oke. Nah, kalau hubungan antara V dan T, V itu apa? Kecepatan. T itu apa? Waktu. Grafiknya seperti ini. Kenapa grafiknya lurus kayak gini? Ingat tadi isyarat GLB apa? Kecepatannya sama dengan tetap, gitu kan? Tetap. Kalau tetap artinya ya dia nggak berubah kan? Lihat. Misalnya di sini kecepatannya 2 meter per second. Selama ini cara baca grafik ya. Cara baca grafik perhatikan. Pada saat waktunya 1 sekon, 2 sekon, 3 sekon, gitu. Misalnya kecepatannya 2 meter per second. Jadi pada saat 1 sekon, kecepatannya 2 meter per second. Pada saat 2 sekon, kecepatannya juga 2 meter per second. Pada saat 3 sekon, kecepatannya juga 2 meter per second. Artinya kan tetap, nggak berubah. Ini grafiknya kayak gini, dan seterusnya tuh. Sampai tak terhingga kalau misalnya kecepatannya sama. Oke, jadi itu artinya. Ya, ini hubungan grafik antara kecepatan dan waktu. Ini grafiknya lurus kayak gini. Lurus kayak gini artinya dia tetap. Oke. Rumusnya jarak sama dengan V kali T. Atau V sama dengan S per T. Kalian tinggal pindah-pindahin aja. Oke. Atau enggak pakai rumus segitiga kayak gini nih. Ya. Pernah nggak diajarin di SD? Kayak gini. S-nya di atas. Gini. Kalau yang ditanya S, berarti V dikali T. Kalau yang ditanya V, berarti S per T. Kalau yang ditanya T, berarti S per V. Gitu aja ya, kalau ingetnya. Cara mengingatnya. S jarak tempuh, satuannya meter. V kecepatan benda, satuannya meter per second. T
T sama dengan waktu tempuh, satuannya sekon. Ingat, kalau sama ibu harus menggunakan satuan, bukan sama ibu aja. Biasakan menggunakan satuan kalau dalam hitungan fisika. Oke, nah ini maksudnya. Nah, ada lagi nih, jarak yang ditempuh benda sama dengan luas grafik. Contohnya gini nih maksudnya. Jarak yang ditempuh benda. Kalau misalnya kalian lupa rumus nih, terus ada grafik hubungan V sama T, ya. Lihat, bentuknya apa ini? Persegi panjang kan? Terus yang ditanya jarak. Gimana sih cara ngitungnya dari grafik? Misal ini V-nya 2 ya. Cara ngitungnya apa? Luas dari persegi panjang ini apa? Luas persegi panjang apa? Panjang kali lebar. Ya kan? Panjangnya berapa? 3. Lebarnya berapa? 2. Berarti luasnya berapa? 6. Berarti jaraknya sama dengan 6 meter. Gitu. Paham nggak? Ini tulisannya berantakan nggak apa-apa ya. Jadi kalau mencari jarak, kalau di grafik ya, tinggal cari luas bangunan ini gitu. Jadi kalau misalnya di grafik nih, bentuknya segitiga. Berarti gimana cara nyari jarak? Tapi grafik V sama T ya. Cara nyari jaraknya gimana? Ya luas segitiga apa? S sama dengan setengah alas kali tinggi. Alasnya mana? Ini alasnya. Tingginya mana? Ini nanti tingginya di sini. Gitu. Udah tinggal dimasukin ke rumusnya. Paham? Dicernanya baik-baik, pelan-pelan aja ya. Gitu, nanti kalian baca lagi. Lanjut. Nah, gini. Kenapa ada sebenarnya GLB itu ibu kasih kata kuncinya. GLB rumusnya cuma 1. Oke, rumusnya hanya S sama dengan V kali T, udah itu aja. Tapi kenapa muncul di sini S0? Ini kalau jarak awalnya tidak dimulai dari 0. Contohnya di grafik ini. Lihat grafiknya. Ini jarak ya. Lihat grafiknya dia dimulai dari angka 2 kan? Ya kan, mulai dari angka 2. Berarti dia mempunyai jarak awal. Jarak awalnya itu adalah 2. Jadi dimasukin di sini 2. Gitu rumusnya. Oke? Itu untuk mencari jaraknya. Masukin 2 ditambah V kali T. Sebenarnya sama aja. Kalau di grafik sebelumnya kan dimulai dari 0 kan? Berarti gini kan? Kalau kita mau masukin ke rumusnya kan sama aja gini. S sama dengan S0-nya berapa? Jarak awalnya berapa? Dia dimulai dari 0, berarti tulis aja 0. Ditambah V kali T. Ya kan? Berarti S sama dengan 0 mah diabaikan kan? Berarti V dikali T. Sama aja nggak rumusnya? Tuh, sama aja. Oke? Nah, ciri-ciri benda yang bergerak lurus beraturan, pertama, kecepatannya konstan. Ibu tadi bilang percepatannya sama dengan 0. Geraknya menempuh lintasan lurus secara teratur. Kan disebutnya beraturan, pasti teratur. Besar kecepatan sama dengan kelajuan, besar perpindahan sama dengan jarak. Jadi yang sebelumnya ibu kan ngejelasin bedanya kelajuan sama kecepatan apa, bedanya jarak sama perpindahan apa. Nah, kalau di GLB dan GLBB itu diabaikan saja. Gitu. Jadi sama aja, kecepatan sama dengan kelajuan, jarak sama dengan perpindahan gitu. Jadi diabaikan aja. Karena lambangnya itu sama. Kalau kelajuan kan V, kecepatan juga V. Jadi disamain aja. Gitu ya. Itu syaratnya. Lanjut. Nah, soal nih. Gerak sebuah benda yang melakukan GLB diwakili oleh grafik S dan T. Berarti jarak dan waktu. Di bawah ini, berdasarkan grafik tersebut, hitunglah jarak yang ditempuh oleh benda itu dalam waktu 3 sekon dan 10 sekon. Nah, untuk menjawab soal-soal fisika, kalian wajib banget pakai diketahui dan ditanya. Itu untuk mempermudah kalian. Gitu. Jadi biar kalian gak bingung, nanti rumusnya apa nih? Gitu. Terus apa sih yang sebenarnya ditanya? Gitu. Harus di rumus itu harus masukin angka yang mana sih? Itu wajib banget pakai diketahui ditanya.
Kayak gini. Diketahui. Yang diketahui apa sih? Yang diketahui ya yang ada di grafik, gitu kan? Contohnya gini. Dimulai dari sini. 2 itu apa? S0. Yang tadi ya. Soalnya dia dimulai dari angka 2. Lihat grafiknya. Berarti kan ada jarak awal. Berarti 2 meter. Oke. Terus jarak yang kedua. Pada saat 1 sekon. Jaraknya 4. Pada saat 2 sekon jaraknya 8. Pada saat 3 sekon jaraknya 12. Yang ditanya apa? Jarak yang ditempuh pada saat ST ya, pada saat T-nya sama dengan 3 sekon. Dan jarak yang ditempuh pada saat T-nya sama dengan 10 sekon. Kenapa Ibu tulis ST? Padahal kan S itu jarak, T itu waktu. Cara bacanya gini. ST itu adalah jarak yang ditempuh pada saat waktu tertentu gitu. Waktunya di sini 3 sekon. Oke. Sekarang kita cari. Rumusnya apa tadi? ST sama dengan, ST sama dengan S0 ditambah V kali T. Ya kan? S0-nya berapa? 2. V-nya berapa? Apa V-nya udah ada? Belum. Cari dulu. Karena ini GLB, artinya V-nya konstan atau tetap. Kita bisa cari di sini. Rumus V apa? V sama dengan S per T. S-nya kita bisa pilih yang mana aja. Contohnya kita pilih yang 4. Pada saat jaraknya 4, berapa waktunya? 1. Berarti di sini kita masukkan 1. Berarti kecepatannya 4. Coba kalian cek yang 8. Berarti S-nya 8 kan? 8 bagi 2, waktunya 2. 8 bagi 2, 4. 12 bagi 3, 4 juga. Sama aja, karena GLB. Kita masukin di sini, 4. Waktunya berapa? Waktunya itu yang ditanya, berapa? 3 sekon. Masukin sini 3. Ayo gimana cara ngitungnya? Dikali dulu apa ditambah dulu? Dikali dulu. Berarti 2 ditambah 12. 4 kali 3, 12 sama dengan 14 meter. Berarti pada saat 3 sekon, jarak yang ditempuh adalah 14 meter. Paham? Yang kedua. S T sama dengan, ini yang B ya. S0 plus V kali T. S0-nya berapa? 2 juga sama. V-nya berapa? Karena GLB sama, masukin aja 4. Kan tadi udah kita hitung. Waktunya berapa? Waktunya yang ditanya 10. 4 kali 10? 40. Berarti 2 ditambah 40. Berapa? 42 meter. Paham nggak sampai sini? Kalian harus coret-coret lagi ya. Coba-coba lagi. Nah, ini jawabannya. Oke. Sekarang kita masuk ke gerak lurus berubah beraturan atau yang disingkat GLBB. Yaitu benda yang bergerak pada lintasan lurus dengan percepatan tetap, artinya kecepatannya berubah secara teratur. Oke, ini syaratnya. Ini yang membedakan dengan GLB. Percepatannya tetap, berarti A itu percepatan. A sama dengan tetap. Ya. Kecepatannya berubah secara beratur, berarti V sama dengan berubah beraturan. Oke. Kok bisa sih? Caranya gimana? Tadi kan percepatan itu adalah perubahan dari kecepatan. Ya enggak? Kalau kecepatannya berubah beraturan, ya udah kecepatannya tetap. Contohnya gini nih. Jadi ingetin ya, ini syaratnya. Kok bisa sih percepatannya tetap tapi kecepatannya berubah? Ingat, tabel. Waktunya 01234, kecepatannya 02468. Percepatan itu kan perubahan dari kecepatan, berarti selisih ya. Dari 0 ke 2 berapa? 2. Dari 2 ke 4? 2. 4 ke 6? 2.
6 ke apa? 2. Tetap nggak? Ini adalah A. Gitu. Jadi kenapa disebut percepatannya itu tetap? Ya karena emang ini tetap. Kecepatannya berubah beraturan secara teratur gimana? Ya ini, yang selisihnya sama. Kalau misalnya nih, kecepatannya 0, awalnya 0, terus selanjutnya 3, 6, 9, 12. Itu kelipatan berapa? Kelipatan 3. Itu artinya berubah secara berubah secara teratur. Gitu. Jadi selisihnya sama. Itu artinya berubah secara teratur. Terus kalau misalnya ada kecepatan 0, selanjutnya 5, selanjutnya berapa? 10. Habis itu berapa lagi? 15, 20. Nah, selisihnya berapa? 5. Nah, itulah yang disebut kecepatan berubah secara teratur atau kecepatan berubah beraturan. Paham nggak? Oke, nanti tanyain aja ya kalau kurang paham. Pelan-pelan aja dimengertinya. Kalau tadi di GLB cuma ada 2 grafik. Grafik jarak dan waktu serta grafik kecepatan dan waktu. Sekarang ada 3 grafik. Kenapa ada 3 grafik? Karena di sini ada percepatan. Itu kuncinya. Kalau GLB itu nggak ada percepatan. Kalau GLBB ada percepatan. Oke, lihat di sini grafiknya. Ini grafiknya linear, kan berubah secara berteratur, ya. Artinya linear nih. Kecepatan dan waktu. Terus jarak ini kayak berubah gitu. Nah, ini percepatan. Percepatan kalau di GLB grafiknya sama kayak apa? Grafik hubungan kecepatan dan waktu kalau di GLB. Kalau di GLBB adalah percepatan dan waktu. Nih, Ibu tulis saja. Ini GLBB. Nah, kalau GLB ini itu sama dengan jarak dan waktu. Kalau ini kecepatan dan waktu. Berarti di GLB tidak ada ini. Oke. Oke, kebalikannya aja gitu. Nah, kalau di GLB cuman ada satu rumus tadi. S sama dengan V kali T. Kalau di GLBB ada 3 rumus. Oke. Rumus pertama. Persamaan pertama. Kecepatan benda pada saat T. Pakai rumus ini. Vt sama dengan V0 plus A kali T. Atau disingkat, biasanya Ibu singkat VOAT. VOAT. Biasanya. Terus kedua, jarak yang ditempuh pada saat T. Berarti VOT setengah hati-hati. Biasanya Ibu singkatnya gitu. S sama dengan VOT plus setengah hati-hati. Kan kuadrat tuh, ya kan? Jadi diulang-ulang. Terus yang ketiga, VOAS. Tapi ada 2-nya, gitu. Ini sih, untuk apa sih ada 3 rumus kayak gini, Bu? Kebanyakan. Nah, iya. Jadi kalau misalnya diketahuinya beda-beda, ya rumusnya juga beda. Gitu. Ibu jelasin dulu ya. Vt itu adalah kecepatan akhir benda pada waktu tertentu. V0 pokoknya kalau yang ada 00 di bawah itu adalah awal, ya. Kalau yang T adalah akhir atau waktu tertentu. Oke ya. Jadi Vt itu kecepatan akhir benda, satuannya meter per second. V0 kecepatan awal benda, satuannya meter per second juga. A itu percepatan benda, satuannya meter per second kuadrat. T itu waktu. Terus yang jarak yang ditempuh pada saat T. ST itu jarak yang ditempuh pada waktu tertentu, satuannya meter. V0 sama ya, kecepatan awal, T waktu, dan seterusnya. Plus setengah A dikali T kuadrat. Oke. Persamaan ketiga atau rumus ketiga. Vt kuadrat atau kecepatan akhir kuadrat sama dengan V0 kuadrat atau kecepatan awal kuadrat ditambah 2 dikali A dikali S. Ini dikali ya. 2 dikali A dikali S. Oke. Fungsinya berbeda-beda. Gini contohnya.
Sebuah perahu melaju dengan percepatan 2 meter per second. Ingat, diketahui dulu ya. Diketahui percepatan apa lambangnya? A. Sama dengan 2 meter per second kuadrat. Aduh, maaf ya tulisannya. Bila perahu bergerak dari keadaan diam. Dari keadaan diam. Pada saat diam punya kecepatan nggak? Enggak kan? Berarti bisa kita tulis, pokoknya ada kalau kata-kata gini ya. Bergerak dari keadaan diam, itu kita tulis kecepatan awal atau V0 sama dengan 0. Kan kalau diam mah nggak bergerak ya kan? Berarti nggak punya kecepatan. Berarti V0-nya sama dengan 0. Tentukan kecepatan perahu setelah perahu bergerak selama 1 sekon, 2 sekon, dan 3 sekon. Artinya yang ditanya adalah Vt pada saat T-nya itu adalah 1 sekon, Vt pada saat T-nya itu 2 sekon, dan Vt pada saat T-nya itu 3 sekon. Gitu. Oke, ini diketahui ditanyanya. Lihat, diketahuinya cuma ada A sama V0. Yang ditanya Vt, berarti kita pakai rumus yang mana? Tunggu sebentar. Yang diketahui A sama V0 kan? A sama V0 sama ada T-nya tadi kan? Nah, yang ditanya Vt, berarti kita pakai rumus yang ini. Gitu maksudnya. Jadi setiap soal itu ada yang beda, ada yang sama gitu rumusnya. Kita pilih rumus yang pertama. Langsung aja dijawab ya. Kayak gini. Oke? Langsung Ibu tulis gini aja deh. Yang A, Vt sama dengan V0 plus A kali T. Berarti V0-nya berapa? Tadi 0. A-nya 2. T-nya berapa? Yang ditanya A, T-nya 1 ya. Berarti masukin 1. Berarti 2 kali 1, 2 meter per second. Nah, ini jawaban yang A. Oke? Jawaban yang B sekarang. Jawaban yang B, aduh kelamaan. Aduh, maaf. Jawaban yang B. Vt sama dengan V0 plus A kali T. Sama dengan V0-nya berapa? 0. A-nya berapa? 2. T-nya berapa? Ini yang B. Berapa? 2. 2 kali 2, 4. Paham? Jawaban yang C. Vt sama dengan V0 plus A kali T. V0-nya berapa? 0 juga. A-nya berapa? 2. T-nya berapa? Ini yang ditanya yang C. 3. 2 kali 3, 6. Paham nggak? Kayak gitu. Ya? Oke. Nah, coba ini. Mobil yang semula bergerak lurus dengan kecepatan 5 berubah menjadi 10. Berarti ada awal sama akhir ya. Berarti diketahui V0-nya yang awalnya 5 meter per second. Yang akhirnya Vt sama dengan 10 meter per second. Waktunya 6 sekon, berarti T sama dengan 6 sekon. Bila mobil itu mengalami percepatan tetap, nah berarti dia GLBB. Berapa jarak yang ditempuh dalam selang waktu 4 sekon? Berarti ditanya adalah jarak yang ditempuh pada saat T-nya 4 sekon. Oke. Waktunya ada 2 nih, kalian jangan terkecoh ya. Nih, pakai rumus apa? Kan yang ditanya jarak ya, gitu kan? Yang ditanya jarak, berarti kan pakai rumus ST sama dengan V0 kali T ditambah
setengah AT kuadrat, ya kan? Coba kita lihat, kita harus sama ini. V0-nya ada nggak? Ada, 5. T-nya ada nggak? T-nya itu T yang ditanya ya, berarti yang 4 sekon, bukan yang 6 sekon. Ya. A-nya berapa? Lihat, dia cuma bilang percepatannya tetap. Berarti kita harus mencari A-nya. Cara nyari A gimana? Cara nyari A pakai gini nih. Pakai rumus yang di besaran. A sama dengan V2 dikurang V1 per T. V2 itu V akhir. V akhir yang mana? 10. V1 yang mana? 5. Per T-nya berapa? 6. Ini yang kita pakai ini, T-nya 6. 10 kurang 5? 5 per 6. Berapa 5 per 6? Nih, 0,83 meter per second kuadrat. Kalian perhatiin nggak rumus yang ini, yang GLBB, sama kayak rumus percepatan ini? Karena bisa diubah-ubah. Coba deh kalian praktekin di rumah. Kenapa dari sini diubah ke sini? Ayo, caranya gimana? Lanjut dulu ya. Kan udah dapet tuh ya, 5 per 6 ya. Baru kita masukin ke ST sama dengan V0 kali T ditambah setengah dikali A dikali T kuadrat. V0-nya berapa? V0-nya 5. T-nya berapa? T-nya itu yang ditanya ya, yang 4 sekon bukan 6 sekon lagi. 6 sekon soalnya kita pakai di sini. Jadi 6 sekon itu kecepatan dari 5 sampai 10 meter per second gitu ya. T-nya 4 ditambah setengah, waktunya tadi percepatannya berapa? 5 per 6. Waktunya berapa? Sama, harus 4 karena yang ditanya 4 kuadrat. 5 kali 4 20. Berapa nih? 4 kuadrat 16. 16 bagi 2 berapa? 8. 8 kali 5 40. 40 bagi 6. Nah, coba kalian hitung. Nah, ini hasilnya. Oke. 26,64 meter. Kalau ada yang mau tanyain, harus banget sih tulis di kolom komentar ya. Atau enggak boleh WhatsApp Ibu. Nah, GLBB itu dibagi menjadi 2 jenis, yaitu GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. Nah, apa itu GLBB dipercepat? GLBB dipercepat adalah gerak suatu benda pada lintasan yang lurus dengan percepatan yang terus bertambah, tapi secara beraturan. Gitu. Jadi dengan kata lain percepatannya itu konstan, tetap konstan gitu, tapi bertambah. Contohnya apa? Misalnya nih ada mobil dalam keadaan diam, habis itu dia bergerak, percepatannya bertambah nggak? Bertambah, artinya dia GLBB dipercepat. Atau misalnya pohon buah jatuh dari pohon misalnya, pas jatuh, nah itu dia mengalami percepatan kan gitu, jadi jatuhnya kayak cepet gitu. Nah itu GLBB dipercepat. Nah kalau GLBB diperlambat tuh apa? GLBB diperlambat adalah gerak suatu benda pada lintasan yang lurus dengan percepatannya itu semakin berkurang gitu. Dengan kata lain percepatannya juga konstan gitu, tapi berkurang. Ya, contohnya apa? Misalnya mobil dalam keadaan berjalan, tiba-tiba dia mau berhenti, otomatis kan dia ngerem, ya kan? Nah itu GLBB diperlambat, jadi dia semakin lambat. Oke? Atau misalnya suatu benda dilempar dari bawah ke atas, atau disebut vertikal ke atas. Nah itu mengalami perlambatan. Kenapa? Karena melawan gravitasi. Gravitasi di mana sih? Di pusat bumi. Arahnya kemana? Ke bawah. Sementara tadi Ibu melempar bendanya dari bawah ke atas. Berlawanan arah nggak? Berlawanan. Kalau berlawanan nilainya negatif. Maksudnya berlawanan dengan gravitasi nilainya negatif atau diperlambat. Gitu ya. Jadi intinya kalau GLBB dipercepat itu nilai percepatannya itu positif. Kalau misalnya dihitung-hitungan, itu nilai percepatannya itu positif. Kalau GLBB diperlambat, kalau dihitung-hitungan nilai percepatannya itu
negatif. Oke, bisa dipahami? Nah, itu tadi penjelasan antara GLB dan GLBB. Pasti kalian pusing dengan rumus-rumusnya ya kan? Nah, ibu juga awal-awal emang pusing. Tapi kalau kalian latihan, terus ngulang lagi apa yang ibu jelasin, itu insya Allah kalian lancar deh. Ini benar-benar, ini awalan kalian mengenal fisika gitu. Walaupun di kelas 7 kalian udah mengenal fisika, ini awalan hitung-hitungan dalam fisika. Jadi kalian harus benar-benar memahami ya. Soalnya kita masih banyak bab tentang fisika. Oke? Semangat pokoknya. Kita masuk ya yang terakhir untuk video kali ini, gaya. Gaya dalam fisika itu beda ya sama gaya yang kalian sebut dalam kehidupan sehari-hari. Wah, banyak gaya nih. Bukan kayak gitu ya. Gaya dalam fisika itu adalah tarikan atau dorongan. Jadi kalau misalnya ibu narik meja, itu artinya ibu melakukan gaya. Ibu ngedorong meja, artinya ibu memberikan gaya. Gitu ya. Gaya dapat merubah bentuk. Contohnya gini, ibu ngelempar, tahu plastisin ya, yang lilin mainan. Ibu ngelempar plastisin ke depan, terus jatuh ke lantai. Yang awalnya plastisinnya bulat, pas dilempar ke lantai itu jadi kotak. misalnya jadi kayak berubah bentuk ya kan, itu merubah bentuk, kayak berubah arah. Dari awalnya plastisinnya di atas, terus pas ibu lempar jadi di bawah, arahnya berubah kan. Kecepatan benda, pasti kecepatannya juga berubah gitu ya. Jadi ingat, gaya merubah bentuk, arah, dan kecepatan. Gaya dapat dibedakan menjadi gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Apa bedanya? Gaya sentuh adalah gaya membutuhkan sentuhan langsung dengan benda yang dikenai. Contohnya yang tadi, ibu ngedorong meja, ibu langsung menyentuh meja kan? Nah, itu gaya sentuh. Terus gaya otot. Nah, gaya yang bergesekan nih di dalam otot kita. Itu kan sentuhan tuh antara otot satu dengan otot lain gitu kan. Itu gaya sentuh. Terus gaya gesek dan gaya otot sama ya. Gaya gesek pasti kita harus menyentuh bendanya kan untuk bergesekan. Misalnya, ibu berjalan di lantai. Kaki ibu menyentuh lantai kan? Antara kaki ibu dengan lantai itu akan ada gesekan. Nah, itu gaya gesek. Kayak gitu. Terus gaya tak sentuh gimana? Otomatis gaya yang tidak membutuhkan sentuhan langsung dengan benda. Contohnya gaya apa? Tahu magnet ya? Magnet itu kan bisa bergerak kalau misalnya dia nggak bersentuhan kan? Bisa bergerak dengan dia tidak bersentuhan ya kan? Itu namanya gaya magnet. Terus gaya gravitasi. Oke, gravitasi selalu menuju ke pusat bumi. Pusat bumi ada di bawah gitu, nggak bersentuhan kan. Kalau apel jatuh dia nggak bersentuhan sama gravitasi kan, gitu, nggak bersentuhan sama pusat bumi kan. Nah, itu namanya gaya tak sentuh. Paham? Alhamdulillah. Itu penjelasan gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah beraturan, dan gaya. Oke, kalian harus banyak latihan ya. Nah, di video selanjutnya ibu akan membahas hukum Newton. Kalian nanti baca juga ya hukum Newton. Kalau ada yang mau ditanyain bisa hubungin ibu via WhatsApp atau ditulis di kolom komentar. Nah, kerjakan juga latihannya ya. Harus kerjakan sendiri. Itu buat ngelatih kalian, jangan nyontek ya. Jangan nyontek, ibu lebih menghargai yang jujur gitu. Jadi kalian berusaha sendiri gitu. Kalian boleh nanyanya ke ibu gitu ya. Atau nanya ke orang tua kalian boleh kalau orang tua kalian lagi tidak sibuk. Oke? Semangat, jangan lupa mengerjakan tugasnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau kurang jelas mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.